Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pinggiran kali ini akan membahas bagaimana hukumnya operasi plastik, yang mana di akhir-akhir ini banyak kalangan artis yang uangnya sangat banyak sekali dan inginnya mempercantik diri, baik yang laki-laki dan perempuan. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Kemudian bagaimana hukumnya? Monggo disimak dengan baik menurut kacamata fikih, menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan pertama terkait merubah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa buka ayat di surat An-Nisa ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyadnahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Artinya, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Ini yang berbicara adalah setan, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Jadi dalam ayat ini setan itu benar-benar ingin menyesatkan manusia. Dengan apa? Yaitu memberikan angan-angan kosong, termasuk operasi plastik. Operasi plastik ini adalah suatu perbuatan, kelakuan yang hanya angan-angan saja ingin mencapai kesempurnaan. Coba sampean dengarkan dengan baik. Adakah orang yang sudah melakukan operasi plastik karena kecantikannya merasa puas? Adakah seseorang yang banyak uangnya itu? Ya, jadi untuk mempercantik diri, melakukan operasi plastik di Korea, dimanapun itu, di Singapura dan lain sebagainya, merasakan kepuasan sehingga setelah operasi stop, tidak melakukan lagi. Itu mustahil. Kenapa? Karena dengan merubah ciptaannya Allah itu sebenarnya perintah daripada setan. Itu hanya angan-angan kosong, tidak ada manusia yang merasa sempurna. Orang yang melakukan operasi plastik kebanyakan akan melakukan ke satu, kedua, ketiga sampai kesekian kalinya, dan pada akhirnya dia akan merasakan kerugian karena melakukan kerusakan-kerusakan yang Allah ciptakan. Jadi benar-benar didengarkan, ini siapa saja yang melakukan operasi plastik dikarenakan kecantikan, dikarenakan ingin sesuatu yang berbeda, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena itu adalah perintah daripada setan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 119. Ini didengarkan. Kalau misalkan ada kebutuhan bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau ada kebutuhan maka hukumnya beberapa ulama berpendapat diperbolehkan. Nah, jadi jawabannya begini, bagaimana hukumnya operasi plastik? Maka jawabannya, kalau hanya untuk memperbaiki, tidak ada tujuan yang lain, kebutuhan dan lain sebagainya, itu termasuk taghyiru khalqillah, merubah ciptakan Allah, yang itu dilarang oleh syara'. Kalau ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syara',
seperti pengobatan misalkan, atau pemulihan akibat kecelakaan. Ada orang, perempuan atau laki-laki, kecelakaan sehingga misalkan wajahnya rusak, maka itu boleh dioperasi dan dikembalikan dengan bentuk awalnya. Bahkan boleh diganti dengan kulit yang lain yang sesuai petunjuk dokter jelasnya, yang tidak membahayakan. Jadi kalau ada kebutuhan karena aib, karena rusak, untuk memperbaiki dan lain sebagainya, boleh diperbolehkan oleh ulama. Di sini kita bacakan di kitab Is'adur Rafiq, Bismillahirrahmanirrahim. Fi khabaris sahihaini la'anallahu al-wasilata wal washimatah wal mustawshimah wal washirah wal mustawshirah wan namisah wal muntamisah. Ini ada di hadis Imam Bukhari Muslim. Allah itu melaknat bagi orang yang pertama menyambung rambutnya, al-wasilah, merambut rambutnya ini ya, menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, satu. Yang kedua, wal wasimah, orang yang membuat tato. Wal mustaushimah, orang yang ditato. Wal washirah, itu adalah orang yang meruncingkan giginya. Wal mustaushirah, orang yang meruncingkan. Wan namisah, wan namisah itu adalah orang yang menghilangkan alis, mengeri alis, bulu lentiknya. Dan wal muntamisah, dan orang yang menghilangkan bulu lentiknya. Jadi si pelaku dan korban. Ya. Jadi orang yang mentato orang lain dan yang ditato itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, bahkan oleh Allah dilaknat. Ini diperhatikan. Ya, ini hukum-hukumnya. Kemudian di Is'adur Rafiq juga, amma lawih tajat ilaihi linahwi aibin fis sinni au ilajin fala ba'sa bihi kama qala Qurti. Jadi kalau misalkan ada hajat, ada kebutuhan ya untuk meruncingkan gigi misalkan, karena giginya kalau tidak diruncingkan akan merusak pada yang lain, atau nanti giginya merasa sakit, atau giginya cacat dan lain sebagainya, boleh. Atau untuk mengobati, maka diperbolehkan saja. Ya, jadi menurut Imam Al-Qurdi kalau untuk pengobatan maka diperbolehkan. Kemudian di Fathul Bari, wa qawluhu wal mutafallijat lil husni yafhamu minhu anna al mazmumah man fa'alat dzalik li ajlil husni falau ihtajat ila dzalik li mudawatin masalan jasa. Ini di Fathul Bari dijelaskan bahwa orang-orang yang merenggangkan giginya untuk memperindah, ya, jadi dari situ dapat diambil kefahaman bahwa yang tercela al-mazmumah, orang yang seperti itu merenggangkan giginya untuk mempercantik diri, itu termasuk mazmumah atau tidak boleh tercela. Kemudian namun ini lawih tahjat ila dzalika limudawatin masalan jaza. Seandainya hal itu diperlukan, maka diperbolehkan seperti mengobati dan kebutuhan yang lain, memang diperbolehkan oleh syara. Ini benar-benar diperhatikan ya, karena sekarang ini karena sudah punya uang merasa semua boleh dilakukan. Sekalipun uangnya 70.000 triliun, kalau menurut agama tidak diperbolehkan, ya jangan dilakukan. Sebagaimana wadah emas, mentang-mentang kaya, mentang-mentang sudah hebat, uangnya sudah unlimited, dia menggunakan wadah dengan emas, piringnya terbuat dari emas, sendoknya dari emas, dan lain sebagainya. Itu mazmumah, tidak diperbolehkan itu, karena dapat menyakiti orang-orang yang miskin.